Shalom, jumpa kembali dengan saya, kabar sukacita tentunya buat kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini dengan tema hidup menurut firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita tahu adalah isi daripada Alkitab, pesan dari Tuhan, perkataan-perkataan dari Tuhan, perintah-perintah Tuhan, pertolongan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang adalah hal-hal tersebut yang tadi sudah saya sampaikan, maka saudara dan saya sebagai ciptaannya harus hidup di dalam dunia ini mengarah kepada firman Tuhan tersebut. Dengan kata lain, menurut firman Tuhan atau kehendak daripada Tuhan. Tentunya kalau kita menurut kepada Tuhan, kita harus tahu tentang Tuhan itu sendiri, Sang Pencipta dan pemilik daripada firman-firman tersebut. Siapa dia Tuhan itu? Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Allah berarti yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Termasuk kita manusia adalah ciptaannya. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti Allah itu milik banyak orang. Allah yang disembah banyak orang, Allah yang diakui oleh banyak orang keberadaannya, Allah yang dihormati, yang ditakuti banyak orang, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang berada di tempat yang maha tinggi. Itu pengertian, pemahamannya. Tetapi oleh karena anugerahnya, kita bisa yakin, percaya bahwa Allah pernah menjadi manusia, turun dari tempat yang maha tinggi ke dalam dunia yang jauh ada di bawah. Untuk apa? Karena dia mau menebus dosa saudara dan saya. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah dia, Allah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia. Berarti Allah turun ke bumi, tinggal di dunia sama seperti saudara dan saya, tentu punya tujuan dan maksud. Menjadi manusia sebagai anak tunggal Bapa. 2000 tahun lalu dia ada di dalam dunia. Walaupun saat ini kita tidak dengan kasat mata menyaksikan kehadirannya dalam dunia ini, tetapi kita dapat percaya keberadaannya di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Saya katakan, berbahagialah. Di dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah saudara dan saya, karena dapat percaya padanya walaupun kita tidak melihat. Itulah juga yang disebut kita adalah orang yang beriman. Yaitu di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan tentunya kita mau tahu siapa nama Tuhan itu. Saudara dan saya punya nama, Tuhan juga punya nama.
Di dalam Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan demikian, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesuslah namanya. Jelas dikatakan tadi, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesuslah namanya sebagai anak tunggal Bapa yang begitu dikasihi. Siapakah Yesus itu? Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Maka kita dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan Allah, adalah firman. Maka kita sebagai ciptaannya harus hidup menurut firman itu, harus hidup menurut kehendaknya. Dengan cara dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hiduplah menurut segala perintahnya, menurut segala kehendaknya. Kita tidak mampu, tetapi ada seorang penolong dikatakan, seorang penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya, yang diam dalam kita, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup tinggal bersama di dalamnya, dan jadikan firman Tuhan itu hidup untuk orang lain, untuk jiwa-jiwa mengetahui semakin banyak jiwa-jiwa mendekat kepada kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.